teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun yang hangat untuk kalian semua. Salam satu busur dan salam kenal untuk kalian semua yang berada dimanapun. Kali ini vlogger Arkeri bersama para suhu kita ya. Ini Antum Mas Denny sebagai mentor kami. Dan ini Mas Amar, dia itu juara 2 yang di Curug kemarin. Nah ini sang juara. Dan juga dia boyer juga. Boyer ini ya, busur. Kita akan berbincang-bincang bagaimana kiat dan tips, saran atau apapun itu ya, yang kita bisa mungkin akan bermanfaat nanti untuk kita terapkan di panahan. Nah sekarang kita tanyakan dulu kepada Mas Amar, apa tipsnya itu untuk menang itu bisa sampai juara itu? Apakah ada sesuatu yang motivasi terkuat itu seperti apa? Kalau saya ini mana itu sekedar senang ya. Jadi awal mula datang ke Curug itu niatnya jalan-jalan, nyari hiburan. Ada lomba. Jadi sekalian lah gitu. Lomba nyicip udara Curug, nyicip mana di Curug. Itu pertama kali mana di Curug. Alhamdulillah kemarin dapat juara. Dan kalau karena pemanah itu ngumpul dari Palembang, ada kemana? Ada yang ada ya, Bengkulu, Palembang, Lubuk Linggau, Curug, banyak, dan banyak juga yang sudah sepuh. Makanya kemarin mau sombong pun nggak bisa kan. Kita sadar masih baru mana. Akhirnya kita sadar diri, tenang, santai, relax, nggak ngincar menang. Karena tenang tadi mungkin, jadi manahnya lebih konsentrasi, nggak keburu hadiah. Apalagi panitianya kemarin nggak bilang hadiahnya berapa kan, jadi nggak kepikiran soal hadiah, jadi lebih tenang. Kalau soal waktu memang kemarin lombanya cepat ya, 40 detik. 40 detik untuk 5 euro. 5 euro. Itu cepet. Kecepatan apa gimana? Kecepatan ya kalau untuk standarnya. Tapi kalau saya manahnya memang biasa cepat, nah cocok berarti. Cocok ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi seperti kata Mas Amar tadi, yang bisa saya ambil itu tenang, relax, jangan terfokus pada sebuah kemenangan gitu ya, tapi kita anggap aja sebuah refreshing, dinikmati gitu. Nah untuk mentor saya nih, kiatnya apa itu, tips-tipsnya biar kita bisa konsisten gitu. Apalagi tembakan saya tuh sering ngacar kiri, ngacar kanan. Nah itu biar konsisten tuh gimana Bang? Sesuai arahan dari mentor pelatih di Kodim 0406 itu Pak Peltu Alam sebagai ketua juga. Pertama pemanah itu sama seperti orang-orang yang belajar menembak di bagian tentara dan itu. Jadi pertama itu harus disiplin dengan diri sendiri, dicek barang sebelum kita megang busur, kita harus pemanasan dulu biar tidak cedera. Dan itu dicek lagi pegangannya cak mano, dan itu anak panahnya bagus tidak untuk dirilis untuk ditembak, atau dilihat safety-nya. Ketika ada perubahan di safety, biasa di tembakan itu bakalan berubah juga. Dan seperti mentor-mentor kemarin dapat pencerahan dari juara dunia dan Kak Hendra YT juara Pornas juara 1 jarak 70. Orang-orang yang pemanah ini adalah orang-orang yang terpilih, karena semuanya berasal dari hati. Ketika hatinya kacau, dia mikir banyak PR, dia berpikiran ceweknya atau cowok jalan kemana, atau itu rusak tembakan. Jadi untuk pemanah itu emang orang-orang yang sangat terpilih dan tidak bisa ditebak, karena semuanya real dari petunjuk Allah dan jalan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kawan-kawan itu pas mana ketika dia latihan bagus nih. Pas sering ya grouping dan tembakannya tidak keluar dari yang dituju, tidak taunya pada saat lomba tembaknya rusak. Karena tempat, balik lagi kata Pak Peltu Alam itu, kita harus sesuai di tempatnya masing-masing, dan di tempat itu kan berbeda tempat kita latihan. Arti kondisi kita lihat, pertama tempat kita mungkin angin nggak ada,
tidak terlalu kencang, tapi pada saat di perlombaan ataupun di lapangan luas, angin kan pengaruh angin itu kuat. Jadi ketika kita tidak memilih anak panah yang pas, hero yang pas, poin yang pas, berat yang pas dengan busur dan jarak, kemungkinan tembakan bakalan kacau. Ya, jadi perhatian untuk kawan-kawan itu, balik lagi disiplinlah untuk diri sendiri. Sebelum memanah itu diperiksa anak panahnya. Ketika sudah memeriksa anak panah dan melihat semuanya di bagian pegangan itu, handle-nya ya itu klub Apida. Jadi sebelum rilis itu usahakan sudah tegak di tempat untuk memanah maupun lomba, ataupun itu dibiasakan kuda-kudanya. Dan untuk anak panah sudah dikuiper dan busur dipegang dengan benar, dan itu sudah dipasang, diteliti dulu untuk membidik. Kalau sudah baru tarik, baru dirilis anak panahnya. Dan usahakan itu semua selaras dari pikiran, hati, dan konsentrasi, semuanya selaras untuk sinkron untuk melepaskan itu. Insya Allah bakal mendapatkan nilai yang terbaik. Seperti Mas Amar kan, kita sedikit banyaknya. Oke, saya bagi abang mentor, tapi bagi Ana mentor Ana itu ini Mas Amar, sabarnya luar biasa. Dia untuk meriset kiri kanan ini, dan ketika Antu ini keluar pergi dan itu balik curhat dengan beliau, ini kok anak panah saya gini-gini. Dia itu di riset oleh beliau, dan hasil risetannya oleh tukar pikiran lagi, dapatlah anak panah yang bagus, dan itu yang bisa dipakai atlet-atlet yang di latihan di Kodim 0406 Lubuk Linggau di bawah binaan Pespati Kota Lubuk Linggau. Dan alhamdulillah kita juga busur-busur tidak jauh untuk memesan, karena langsung kita pesan ke boyernya. Boyer datang, melihat atletnya, tingginya harus bagaimana dan tembakannya harus bagaimana, insya Allah bakalan bisa dibuat oleh boyer kita, dan warnanya secantik mungkin. Wah, Masya Allah Nyan. Jadi usahakan kalau bisa itu nggak perlu busur yang mahal-mahal, tapi konsentrasi dan kita untuk menguasai busur dan anak panah kita itu baik, dan pikiran kita dan hati kita harus lurus. Ingat, mana ini bukan ajang lomba yang menangnya bakalan kita kaca, enggak. Karena dia menang pada saat itu, di event lain belum tentu dia menang. Kenapa? Itu semua sudah diatur Allah, tinggal kita qadarullah, kita pengennya itu usaha, manusia hanya bisa usaha, semuanya rezeki dari Allah. Jadi untuk kawan-kawan terus semangat, walaupun tidak ada itu, usahakan tiap kali latihan itu harus bisa untuk konsentrasi. Itu dari saya, salam dari Antu Kota Lubuk Linggau. Nah itu teman-teman, tips dan kiat-kiatnya apa saja yang harus kita perbaiki di situ kan. Karena kadang kita itu merasa gimana ya, nggak percaya diri. Nah kalau nggak percaya diri itu kan mungkin kendala di busur atau apa ya Mas. Nah menurut Mas Amar, untuk membantah Waduh, membantah. Masukan, ngasih masukan gitu untuk teman-teman kita yang mungkin baru mulai gitu kan, kendala aku nggak ada busur yang bagus lah ini. Ada satu masalah untuk seluruh pemain pemula. Nah cenderung takut patah busurnya. Nah itu jangan sekali-kali mikir busur akan patah ketika dipakai. Kalau takut patah nggak usah manah, karena manah itu nggak cuma sekali. Manah ini 1000 kali belum tentu bisa jadi jago. Kalau 1000 kali busur udah patah, dinaiki sih. Tapi kita jangan takut patah ya, jangan takut patah. Insya Allah busur yang kurang udah berani jubal itu udah bagus, udah tahan patah lah seenggaknya. Dan kalau memang patah, ya memang qadarullah, memang berarti takdirkan untuk patah. Kalau untuk pemula itu sih. Kalau yang udah pro mungkin ya nggak tahu lah, hatam mungkin kan. Itu aja lah mungkin. Nah, untuk ini batas maksimal tarikan itu gimana? Apa tergantung busurnya atau gimana tuh? Banyak nih. Jadi busur itu kalau kita lihat ke fisik, makin tinggi orang, umumnya busurnya juga perlu makin panjang. Karena busur yang panjang itu tarikannya makin panjang sesuai dengan lengan yang punya. Tapi balik lagi ke
teknik yang dipakai. Apakah dia pakai teknik Mongol yang tarikannya sampai lewat kuping? Apakah dia tekniknya Turkis cuma sampai sekitaran pipi dagu? Apakah dia tekniknya ke standar cuma sampai dagu depan? Jadi itu balik lagi ke pemanahnya pakai teknik yang mana. Kalau saya sendiri, Sesuaikan. ya sesuaikan dengan pemanahnya, tekniknya, dari busurnya, anak panahnya juga. Gitu sih, Pak. Kalau Mas Amar sendiri pakai teknik yang mana itu? Nah, karena kasusnya saya ini karena nggak ada guru yang ngasih dasaran. Jadi ngambil comot sana, comot sini, internet sana, Facebook sini, Instagram sini, diambil semua, dipraktekkan semua, dilatih semua. Jadi kalau kepepet, tangan lagi sakit mungkin narinya cuma sampai segini. Oh, mas lagi ya. Ya, kalau ketemu busur yang, alhamdulillah kemarin dapat busur yang tarikannya panjang, tarik sampai segini. Tapi nggak pakai untuk di lomba karena masih latihan. Kalau untuk lomba, pakai teknik yang paling dikuasai. Paling dikuasai. Iya, bukan yang paling enak tapi yang paling dikuasai. Karena teknik yang paling dikuasai, insya Allah hasilnya bagus. Gitu. Nah teman-teman, ini untuk yang baru mulai dan yang baru pertama ikut panahan itu, usahakan mengikuti sebuah klub gitu. Nanti kan dari klub itu ada pengarahan lah dari klub itu kan. Nah di sini kita tetap akan berbagi untuk teman-teman semua mengenai busur nih Bang Den. Untuk pemula atau orang yang baru manah, kan? Itu kan orang pasti nggak tahu tentang LBS itu ya. Nah rekomendasi untuk pemula itu bagusnya kayak gimana? Kalau menurut saya itu rekomendasi untuk pemula, carilah busur yang paling rendah. Kalau seperti anak-anak itu TK maupun SD kelas 3 lah, itu carilah 15 ke bawah LBS-nya. Kedua, itu balik lagi ke orangnya. Ada anak SD hampir menyamai tinggi anak SMP. Jadi ada yang dia power kurang, ada yang power lebih. Kalau untuk teknik lebih baik carilah LBS atau guru yang paling mengetahui dirinya, dan LBS-nya diusahakan yang paling rendah. Ya, takutnya menimbulkan cedera langsung yang tinggi. Dan kembali lagi ke kawan-kawan, ketika mengikuti lomba maupun itu, dia tergantung juga dengan LBS busur. Ya, dan tarikannya. Ketika dua teknik itu, ketika kita melakukan ngikuti lomba pesuting, rasa saya nggak mungkin nariknya sampai seperti Mongol sampai ke belakang maupun dagu. Biasanya semana dapetnya dan di semana dia latihan senyaman itu, rasa saya pesuting pastinya itu karena cepat-cepatan. Apalagi kemarin di Curup itu luar biasa, 5 anak panah 40 detik. Nah, jadi 40 detik itu untuk kawan-kawan yang Palembang aja, yang pesuting kemarin aja, itu mereka 5 anak panah 50 detik. Kemarin kewalahan juga mereka. Tapi alhamdulillah kemarin ada juga yang naik panggung juara 3. Insya Allah qadarullah mereka, dan akhwatnya juara 2. Dan bolehlah kalau untuk kawan-kawan itu, ketika kita mana di ground mas ya, lomba biasa 7 anak panah 3 menit ya, 120 detik. Iya, 120 detik, artinya 3 menit. 2 menit. Oh ya, 180 mas, ada yang 180 mas. Standar itu. Ya, standar 180, 3 menit. Itu 7 anak panah. Jadi kita usahakan itu ketika di tempat itu, beda dengan shooting, kita harus konsentrasi, santai, relax, jangan terlalu cepat karena waktunya lama. Dan kita harus konsentrasi tinggi. Nggak apa-apa nggak masuk, tapi kita puas untuk ngerilisnya. Takutnya ketika ngambil lagi kan, sesudah kita ngambil anak panah nyengok rilisannya itu semuanya zong atau tidak ada nilai, kita nyesal, ngapa aku cepet-cepet kan, jadi ya tidak barokah. Padahal kita pengen barokah. Jadi usahakan mana konsentrasi, rilis, walaupun tidak masuk atau emang semuanya kita serahkan kepada Allah, kita hanya bisa berusaha. Tapi usaha kita jangan semuanya diserahkan terburu-buru kan, nggak pasti, kata Allah ini main-main ini mintanya. Nah, untuk teman-teman
usahakan hati Anda ketika lomba itu harus tenang, Relax. ya relax, tapi perlu juga ada penyemangat seperti kawan-kawan semua. Saya berdiri di sini dengan kawan-kawan ini, masya Allah banyak ilmu. Mas Amar dengan kesabaran, ketelatenannya, Kak Firman yang lincah kiri kanan, video kiri kanan, masya Allah kami luar biasa dapat bisa kenal Kak Firman. Walaupun sibuk-sibuk dia kerja masih bisa untuk nongol mana dengan ini ya, masya Allah. Allah ngasih permudah untuk beliau. Kata ketua dan kata-kata, aku ingat kata Pak Dekarno malam kemarin, wah, tidak apa-apa kita capek, tidak apa-apa kita mengeluarkan uang, tapi dibalas oleh Allah untuk sunnah ini tidak seinstan orang-orang yang tidak tahu agama, dia hura kiri kanan dapat duit mudah, tapi mudah ngabisi untuk yang keburukan. Kita mendapatkan uang saro, tapi untuk mendekati sunnah, insya Allah dipermudah. Walaupun dapat sehari itu kita mengeluarkan 100.000, kadang tuh dikasih Allah duit 1.000 perak, 2.000 perak, untung dari itu. Masya Allahnya kita merasa puas dan melihat saudara-saudara kita permudahkan. Insya Allah kan ketika Mas Amar sudah bikin busur, beliau bosen busurnya, bosen nih LBS rendah, saya kasih untuk teman-teman di tempat latihan nih, untuk untuk sunnah, untuk anak-anak yang baru pengen kenali. Jadi kan amal jariahnya itu ini selalu mengalir untuk Mas Amar selama busur dipakai. Diperhatikan lagi busurnya, jangan pernah busur di astring terus, ini harus dilepas astringnya. Kedua, jangan pernah dipendam, walaupun bending jangan dipendam dalam tas. Sudah latihan langsung ditaruh ke tas nanti takutnya terjadi twist di siahnya. Keduanya takutnya bakalan kepanasan dan bakalan menimbulkan pecah di busur, retak-retak, jadi dia cepat twist. Kita telaten kena belinya saro, harus merawatnya ekstra. Oke, itu dari saya. Gitu ya teman-teman. Terakhir nih Mas Amar, apa yang harus kita tanamkan di panahan ini? Ya, karena kan kebanyakan ini orang itu cuma pengen tahu aja gitu, pengen mana, ikut-ikutan gitu kan. Tapi setelah itu sudah nggak ada ini. Apalagi waktu dia misalnya ngikutin lomba gitu, nggak bisa muncul jadi juara gitu kan, ngedon. Nah, kira-kira apa yang harus ditanamkan dahulu sebelum kita mengenal panahan ini? Oke, bismillah. Ini kasus yang sangat sering terjadi di dalam dunia panahan, apalagi dalam komunitas. Ketika seluruh manusia dengan isi kepalanya sendiri bercampur di satu tempat, satu wadah, tentu akan banyak arah. Semua ingin jadi juara, tapi hanya ada 1, 2, dan 3. Adapun anak-anak atau orang-orang yang tidak muncul sebagai juara di satu kesempatan, harus ingat bahwa kesempatan itu tidak datang satu kali. Ada lomba berikutnya, dan berikutnya. Sulitnya menjadi seorang juara itu ketika ia mendapat amanah dengan gelar juaranya. Ketika ada pertandingan berikutnya, ia harus hadir dengan membawa titel juara, dan harus berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan juara tadi. Kalau nggak berhasil jadi juara lagi, mungkin latihannya kurang, atau mungkin dengan banyak alasan yang lain akhirnya gagal jadi juara. Dan kalau dia bertahan, maka tidak ada perkembangan. Kalau itu dia harus naik. Itulah beban seorang juara, dan itu sangat berat. Tapi untuk yang kalah, maka itu sebuah pelajaran yang sangat berharga tentunya. Satu, seharusnya itu jadi motivasi untuk berlatih lebih giat, lebih semangat, dan lebih tulus ketika memanah. Kemudian tempat untuk bermuhasabah, mengoreksi diri. Mungkin ketika manah kurang sabar, seperti kata Mas ini, kecepatan, nariknya cepat, lepasnya cepat, anak panah nggak tahu kemana, mungkin nyosor di bawah, mungkin nyangkut di atas, nggak kelihatan lagi kemana. Itu biasanya sering terjadi sih. Mungkin 2 itu aja Mas kalau untuk dasar. Adapun yang lain mungkin kita bahas di lain waktu lah. Oke, kita teman-teman,
Dan pertanyaan terakhir Mas Denny. untuk Bang Denny. Nah, Bang Den, kan kalau di tempat latihan itu biasa kita latihan ya enggak? Kita mana rilis itu kan latihan. Nah, kalau di rumah lagi nggak bisa mana nih, kira-kira apa yang harus kita latih gitu? Oke, bismillah, semoga bermanfaat dan bisa benar menurut kawan. Kalau nggak bisa narik, minimal kita harus push up, squat jam, angkat marble. Pengaruh ya? Iya, pengaruh. Dan itu marble ditahan C ini. Karena apa? Seperti kita nahan busur di LBS narik kan, kita tahan C ini busur. Jadi melatih otot ini jangan sampai tidak menarik seminggu itu kan seperti kata seseorang itu ketika kita 1 hari tidak latihan kita bakalan mengulang ilmunya seminggu. Artinya kalau sudah seminggu artinya sama saja kita tidak memanah sebulan. Minimal bagian kenapa? Karena bagian otot dengan ini sudah regang lagi. Jadi ketika kita itu usahakan olahraga masih itulah pemanasan sebelum memanah tadi pulang lagi. Kenapa? Biar ototnya sudah siap, marble diangkat, ditahannya. Insya Allah itu aja sih kalau menurut saya. Apalagi ini yang paling penting, anak-anak itu fisik asli berjalankan dan rajin-rajinlah jogging atau berjalan aja sekitar komplek 3 keliling di perumahan tuh atau di kompi atau di tempat olahraga 3 keliling berjalan aja, jangan jogging. Kenapa? Ngelatih semua badan bergerak. Karena kita biasanya dan satu lagi kurangi main HP kawan-kawan, karena HP itu 2, merusak konsentrasi, merusak mata. Ketika Anda sudah mengenal itu semua, qadarullah bakalan selesai itu. Satu lagi saudara-saudaraku, satu ini terakhir, ini yang paling rentan, apalagi kita punya atlet SD, SMP dan SMA. Usahakan jangan pacaran ya, karena pacaran itu sangat merusak keimanan dan merusak semua tembakan. Saya sudah mengalami beberapa anak didik yang di Kota Lubuk Linggau, dulu bagus nembaknya, ketika dia mengenal pacaran dia rusak tembakannya. Kenapa? Dia mikir sayangnya selingkuh tidak ini, jadi rusak hati, rusak juga tembak akan. Ya, parah nggak manah lagi. Itu parahnya keluar dan tidak memanah lagi, benar Mas. Dan itu keduanya itu di bagian kesombongan diri. Janganlah pernah Anda melihat seseorang dari background dia menang atau tidaknya di kejuaraan. Karena orang itu tidak mungkin dinilai dari kejuaraan itu dia menang, dia adalah segalanya, bukan. Karena teknik berbeda-beda. Mana tahu yang lainnya itu. Dan biasanya orang-orang pendidik itu seperti guru dengan itu dia selalu tampil tidak di depan, tapi yang di depankan mereka itu adalah guru dan anak-anak didiknya. Jadi seorang guru itu rela mengasih sesuatu dan dia tidak dapat apa-apa, tapi anak didiknya yang penting juara. Nah, jadi untuk teman-teman itu 2 hal itu yang sangat penting. Jagalah motivasi Anda untuk dalam perlombaan maupun panah. Ingat lagi, panah adalah orang-orang terpilih dari Allah, itu dari hati. Jangan Anda rusak hati Anda dengan pacaran, menilai semuanya dengan uang, dengan kesombongan diri. Itu saja dari saya akhiri, saya Antu pamitan. Saya pamitan. Oke teman-teman, itulah kiat-kiatnya dari para suhu-suhu kita, sensei-sensei kita ini terbaik. Saya banyak belajar dari beliau-beliau ini, dari yang dulunya saya masih tembakan kacau balau itu di koleksi mereka itu, alhamdulillah sekarang dikit-dikit mulai terarah gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum memanah, ayo memanah. Karena banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari memanah ini, terutama waktu event tuh. Waktu event itu perebutan piala itu kan, sebenarnya yang paling inti dari itu tuh adalah bertemunya antara pemanah, silaturahmi, dan hal itu yang menjadikan kita semakin kuat ukhuwah itu kan. Jadi persaudaraan kita itu makin luas gitu. Seperti video kemarin kan di kiriman kami dengan teman-teman saya di Muko-Muko itu kan, videonya ada, kalian bisa tonton di sini. Nah, itu bisa terjalin karena dari event tadi. Itulah kelebihannya dari memanah itu, walaupun kita jauh tetap
kita itu masih terjalin dan sangat erat, makin erat itu terjalinnya. Nah, oke teman-teman semua, semoga apa yang kami sampaikan di vlogger Arkere ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa tetap semangat dan terus berlatih. Jangan pernah berhenti dan kecewa hanya karena sesuatu yang kita usahakan tidak berhasil. Oke. Nah, akhir kata saya Firman dan ini Bang Antu dan Mas Amar. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.